Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kemarin gue udah bahas mengenai alasan Marvel Infinity Saga bisa sukses sebagai franchise superhero terbesar. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, video ini adalah part 2-nya ya, yang dimana gue akan membahas mengenai nasibnya Marvel Multiverse Saga yang sayangnya akhir-akhir ini mengalami penurunan drastis yang sangat bawah banget, bahkan ditinggal oleh sebagian para fansnya karena masalah agenda SJW, feminisme, kulit hitam, bahkan juga LGBTQ. Bodoh amat lah ya. Apakah ini benar? Berikut ini adalah video analisis kita, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Give me the Tesseract or I'll gut you like a fish, Casey. What's a fish? MCU Multiverse Saga sudah dimulai ketika Marvel udah merilis platform streaming service dengan nama Disney Plus Hotstar untuk pertama kalinya di awal tahun 2020, yang dimana MCU akan fokus untuk merilis berbagai macam project web series ke depannya di platform tersebut, yang dimulai dari serial WandaVision, Loki season pertama, dan juga The Falcon and Winter Soldier per tahun 2021 sejak awal bulan Januari sampai kepada akhir tahun 2021, yang dimana semua serialnya jujur aku suka banget, terutama kepada Loki series ya, sebagai penghubung di plot utama Avengers Endgame, yang dimana Loki akhirnya berhasil kabur setelah upaya Avengers yang melakukan time travel ke tahun 2012 untuk mengambil Soul Stone demi mengalahkan Thanos di masa depan. Dan Loki sesi ini sebagai pembuka awal untuk cerita Multiverse Saga. Nah, kita sebagai fans akhirnya jadi lebih tahu bagaimana istilah multiverse, varian, news event, secret timeline, branch timeline, semuanya kita pelajari di Loki series. Makanya pas gue pertama kali langganan di Disney Plus Hotstar, gue bisa terhibur ya dengan konten-konten yang mereka berikan kepada kita sebagai para penonton MCU. Apalagi memang dari awal gue emang niat untuk langganan Disney Plus ini hanya untuk kontennya MCU saja. Tapi bisa gue katakan ya, makin kesini ada sebuah satu sisi yang dimana gue sebagai fans Marvel itu udah mulai jenuh karena kebanyakan project yang bertubi-tubi datang dari bulan satu ke bulan berikutnya selama bertahun-tahun lamanya. Dan bukan cuma gue doang yang berkomentar mengenai hal ini, tapi semua para fans Marvel, bahkan orang FOMO sekalipun juga pada menyuarakan ini di berbagai macam sosial media, bahkan di dunia internet yang sangat luas ini. Berikut ini adalah beberapa alasan yang udah gue kumpulkan mengenai kenapa MCU Multiverse Saga ini ditinggalkan oleh para fansnya. Yang pertama, kebanyakan project dalam 1 tahun. Tidak semua orang itu adalah fans Marvel, jadinya tidak semua orang bisa mengejar semua ketinggalan semua project-project yang mereka keluarkan di Disney Plus Hotstar. Apalagi series dan juga film sekarang itu udah nyambung semua. Contohnya seperti kayak WandaVision series yang nyambung kepada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Yang kedua adalah Loki series nyambung kepada filmnya Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dan nyambung lagi kepada Loki season kedua sebagai babak final Loki yang menjadi pohon multiverse hidup yang akan berdampak kepada Avengers Doomsday dan juga Secret Wars mendatang. Dan juga The Falcon and Winter Soldier akan nyambung kepada filmnya Captain America Brave New World dan juga Thunderbolts nanti. Dan masih banyak lagi ya. Dan apalagi gak semua orang bisa langganan Disney Plus Hotstar yang harus bayar per bulan atau per tahun ya. Jadi kalau bisa untuk MCU ini per tahunnya please jangan dimasukkan semua project, lebih tercukup. Gua pusing ngikutin ya pak. Aduh. I'll change the equation. But the loom prevents a brutal war at the end of time.
Yang kedua, kebanyakan agenda LGBT feminisme. Ini adalah poin kedua yang harus gua bicarakan kepada kalian, karena ini adalah masalah utama dari MCU yang paling gua benci sampai sekarang. Yang dimana MCU sekarang udah mulai fokus kepada permasalahan agenda feminisme, yang mulai memperbanyak super wanita untuk dimasukkan kepada project-project multiverse saga seperti She-Hulk, Miss Marvel, Captain Marvel, Monica Rambeau, American Chavez, Cassie Lang, Shuri, dan masih banyak lagi. Tapi kalau menurutku ya, asalkan plotnya bagus sih gak masalah. Seperti contoh kayak serialnya Miss Marvel, yang dimana itu adalah serial MCU terbaik untuk super wanita yang aku tonton di Disney Plus All-Star. Tapi kalau She-Hulk ini udah beda kasus nih. Ini mungkin buat kalian para penonton lama di channel ini, pasti kalian tahu lah ya, kalau gua itu adalah orang yang ke-trigger kalau ada orang yang mengatakan She-Hulk bagus dan juga Thor Love and Thunder itu bagus. Mau dibuat lawak tapi nggak lucu, adegan juga banyak banget yang cringy, dan juga semuanya garing mampus. She-Hulk adalah project MCU yang paling utama dalam soal agenda feminisme. Kelihatan banget mereka mau menampilkan feminisme yang di atas segala-galanya, yang berusaha merendahkan derajat pria. Terutama di bagian endingnya ya, itu aduh astaga apaan sih. Belum lagi ada Agatha All Along. Itu by the way ada serial MCU yang gak penting banget, tapi untungnya plot ceritanya masih lumayan lah ya, dan dibuat terkejut di bagian ke endingnya. Meskipun lagi-lagi ada agenda feminisme dan juga gay moment yang gak perlu-perlu banget. Belum lagi di film Eternals yang dimana ada adegan gay moment tanpa ada building up yang jelas kepada kedua tokoh yang satu ini. Makanya gue sebagai fans Marvel juga agak khawatir dengan proyek mereka di tahun 2025 ini. Semoga saja MCU dan juga Disney bisa memperbaiki ini semuanya untuk kita sebagai para fans setianya, oke? Semoga saja. Nah, ini mungkin buat kalian yang mungkin ingin tahu mengenai film yang bertemakan feminisme yang gak toxic, coba kan tonton filmnya Charlie Angels yang tahun 2000-an awal. Dan dimana film itu diperankan oleh Cameron Diaz dan juga Lucy Liu ketika mereka masih muda dulu ya, yang dimana perempuan jadi hero utamanya. Tapi gue sebagai fans gak merasakan ada agenda yang berlebihan di film itu, dan pure hanya ingin membuktikan bahwa pria dan juga wanita itu sama derajatnya. Dan juga di filmnya Wonder Woman DCU, itu juga adalah film superhero perempuan, tapi gue sebagai fans gak merasakan adanya agenda di situ, karena plot ceritanya itu fokus kepada tokoh-tokohnya, konklusinya, emosinya, bahkan sampai kepada endingnya. Bener-bener masterpiece banget sih. Yang ketiga, plot cerita yang lemah dan tidak berarti. Yap, ini adalah kasus yang sering gue temukan di MCU Multiverse Saga, yang dimana plot yang dihadirkan itu setiap projectnya tidak menarik sama sekali. Dan yang bikin gue ketipu mampus itu di filmnya Ant-Man and the Wasp: Quantumania, yang dimana gue sebagai fans akhirnya senang banget dengan kehadirannya villain the big bad of Multiverse Saga, yaitu Kang the Conqueror. Dan gua sebagai fans udah berbagai macam teori liar dari para fans, dan juga udah gua bikin ke videonya, yang dimana gua beranggapan bahwa kemungkinan Scott Lang sebagai Ant-Man akan terjebak di Quantum Realm, atau mungkin dia akan mati dibunuh oleh Kang sesuai dengan materi promosinya. Tapi ternyata hasil film yang cuma gitu doang anjir. Itu literally ada film anak-anak banget sih yang nggak perlu gua tonton sih. Aduh astaga, rugi banget gua. Terutama MODOK alias Darren Cross dibuat segitu cupunya. Padahal ya dibanding gue sebagai fans boy komik, MODOK ini adalah sosok yang mengerikan dengan wajah yang mengintimidasi, serta dia adalah orang yang sangat cerdas seperti versi komik dan juga gamenya. Tapi ternyata di MCU si MODOK dibuat setolol itu. Gue sebagai fans ya, gue berasa kayak di prank anjir. Apa-apaan sih? You changed your hair. What the hell happened? You always were a brother to me. Kemudian next ya ada filmnya Thor Love and Thunder juga sama, yang dimana isi filmnya cuma jokes-jokes yang tidak berkesudahan, lama-lama bikin cringy anjir. Dan juga plotnya aduh lemah banget, yang dimana plotnya menghadirkan Gore sebagai ancaman utama, dan juga endingnya sangat-sangat tidak memuaskan. Lagi-lagi ya, meskipun mereka meng-hire Christian Bale ataupun Russell Crowe, tapi kalau castingnya bad ya, mohon maaf ya, tokoh yang juga kasih lewat doang.
Ya lu percuma dong lu akan meng-hire aktor-aktor kelas atas tapi hasilnya berbapuk. Ya ngapain juga lu kayak buang duit anjir. Mana MCU yang dulu? Mana MCU yang dulu di zaman-zamannya Infinity Saga? Mana? Semuanya pada hilang, Pak. Beda banget lo dengan zaman-zamannya MCU Infinity Saga yang punya fokus ke satu benang merah dan juga pelan-pelan lalu jebret endingnya di endgame. Itu epic parah sih. Yang keempat, CGI yang sangat buruk. Ini adalah poin yang ingin aku bahas di video ini. Karena MCU, maaf ya, akhir-akhir ini ada banyak sekali project dari film, animasi, bahkan serial. Tapi coba kita perhatikan, semua projectnya, maaf ya, CGI-nya itu lemah sekali. Bahkan tidak selesai digarap sampai tuntas. Yang dimana hal ini dikarenakan deadline untuk projectnya yang tidak ngotak sama sekali. Sehingga gue pernah baca ada sebuah kasus di mana ada pekerjanya visual effectnya Marvel yang buka suara di Twitter yang mengatakan kalau dia tidak mendapatkan bayaran yang penuh sesuai kontrak dan merasa tertekan bekerja di Marvel Studios. Makanya sampai adanya kasus WGA Strike dan juga SGA Strike alias demo besar-besaran oleh semua aktor dan juga penulis naskah yang protes kepada studio untuk berikan gaji sesuai kontrak awal perjanjian. Itu semua karena MCU dari awalnya. CGI yang paling kocak itu adalah She-Hulk series 9 episode sampah semuanya. Itu project ya, kalau bisa ya itu dilempari Oscar aja anjir. Yang dimana kita bisa melihat dari detailnya, detail animasi, kulit, rambut, pergerakan, bahkan berbagai macam hal-hal yang berbau CGI. Maaf ya, semuanya kacau banget. Terutama yang paling kacau itu adalah CGI-nya Abomination. Maaf men, Abomination-nya dibuatkan cupu banget di serial She-Hulk, Pak. Gak ada harga dirinya, astaga, kacau. Dan juga di film Thor Love and Thunder yang dimana ada sebuah adegan ketika anaknya Heimdall berkomunikasi dengan Thor. Itu kepalanya ngawang di frame dan gak nyatu dengan layarnya. Seakan-akan CGI-nya itu gak dipoles sampai tuntas. Tapi lucunya pas tayang di Disney Plus Hotstar, katanya mereka udah memperbaiki semua CGI yang ada pada film Thor Love and Thunder. Nah, pas gua cek hasilnya ternyata makin hancur anjir, astaga, kacau. Padahal ya, zaman-zaman MCU Infinity Saga semua CGI-nya itu semuanya sangat realistis semua dan bener-bener hampir gak ada yang miss. Kita bisa melihat ledakan, aksi, animasi, transisi, bahkan berbagai macam tuh whole plot movie-nya semuanya perfect abis. Maka zaman itu MCU dinilai sebagai raja box office untuk tema superhero. Tapi untungnya Kevin Feige sebagai kepala Marvel Studios untuk membaca berbagai macam keluh kesah kita sebagai para fans, dan katanya dia berjanji bahwa di tahun 2025 akan diperbaiki semua project-projectnya dalam segi kualitas untuk memberikan yang terbaik kepada para fansnya. Ya iyalah, kita bayar kok, ya pastinya kita butuh sebuah project yang benar-benar menjanjikan. Makanya di tahun ini aku pengen lihat gaji itu akan bisa dilaksanakan atau enggak nih, aku cuma sebagai marketing doang. Jangan sampai ya, please MCU, please bring back the old MCU anjir. We're not here to talk about the Avengers. What they did was supposed to happen. Oh, the Timekeepers. Right. Yang kelima, tema multiverse yang terlalu ribet. Seperti yang kita tahu, setelah era ini kita jadi lebih banyak belajar soal timeline, varian, universe alternatif, dan juga apa dampaknya jika multiverse itu akan hancur. Semuanya udah kita pelajari satu persatu di semua projectnya MCU Multiverse Saga. Gak semua orang bisa paham mengenai ilmu multiverse yang satu ini. Apalagi kalian kalau nonton serialnya Loki season pertama, yang dimana saat itu ya gue masih ingat, gue tuh sebagai fans tuh ditekan banget mengenai ilmu-ilmu yang ada pada konsep multiverse yang dibangun oleh MCU selama ini. Dan gue masih ingat dulu ya pas zaman-zamannya Loki season pertama itu gue bener-bener rewatch abis-abisan buat supaya paham mengenai konsepnya. Karena multiverse di Marvel itu konsepnya emang agak rumit itu ya. Beda halnya dengan DC Universe yang gue pelajari di Arrowverse, yang dimana konsepnya itu gampang dan gak bertele-tele. Belum lagi kode Earth-nya Marvel itu juga ratusan bahkan sampai ribuan kode, seperti Earth 616, Earth 838, Earth 1005. Semuanya sulit untuk dipahami untuk orang yang bukan diehard Marvel seperti kita ya, seperti itu. Lalu ketika ada tokoh yang meninggal di film itu,
penonton juga nggak akan dibuatkan panik ataupun sedih karena kita tahu pasti ada versi variannya dari universe alternatif yang entah bagaimana caranya akan muncul ke berbagai macam project MCU Multiverse Saga yang lainnya. Jadi memang konsep multiverse ini emang serumit itu ya. Makanya gak heran banyak banget para fans, penonton awam, bahkan orang FOMO sekalipun mereka udah nggak mau mengeksplor lebih dalam mengenai MCU yang ternyata memiliki tema Multiverse Saga yang seribet itu. Seperti itu, oke? You save the good stuff for special occasions? Killing mostly. Jadi itu adalah 5 poin yang gue sebutkan mengapa Marvel Multiverse Saga ini ditinggalkan oleh para fansnya hingga sekarang. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana tanggapan kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian mau join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.